khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Anda pemirsa yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu, seperti biasanya Mutia tidak sendirian karena pada hari ini Curahan Kolbu mendatangkan narasumber yang akan mengisi selama 1 jam ke depan untuk menambah ilmu, mengkaji bersama mengenai suatu tema. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jagalah pandanganmu. Nah, untuk prolognya pemirsa nih, mencuci mata dalam tanda kutip ini sudah menjadi kebiasaan dan budaya adat kebanyakan orang ya, di kalangan para pemuda khususnya. Saya tentunya banyak melihat di pinggir-pinggir jalan banyak orang yang nongkrong untuk mencuci mata. Menikmati pemandangan alam yang indah dan penuh pesona sudah menjadi adat sebagian orang. Namun bagaimana sih cara kita menjaga pandangan khususnya kepada remaja dan umumnya kepada semua orang? Kita langsung tanya kepada narasumber kita pada hari ini, dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Imam Musli Ramlan LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Alhamdulillah kita juga sudah diberikan kesempatan lagi bertemu bersama Ustadz mengkaji, dan pada kesempatan kali ini kita tidak berdua saja. Seperti biasa kita ditemani Umi Majelis Taklim dari Al Musyawarah Kelapa Gading, Jakarta Utara pemirsa. Baik, kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Baik, kita langsung saja nih Umi, siap mengaji bersama Ustadz? Insya Allah, semoga pemirsa di rumah juga sudah siap ya mengenai tema kita pada hari ini. Kita harus mengkaji nih, yaitu jagalah pandanganmu. Bagaimana Ustadz nih tadi mengenai prolog tadi, bagaimana cara kita menjaga pandangan, yang makna jagalah pandangannya itu seperti apa nih? Silahkan Ustadz, sapa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah pandanganmu. Dalam ayat yang tadi telah dibacakan oleh Mbak Mutia, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul, katakan wahai Muhammad, maknanya lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin yang laki-laki. Untuk apa? Agar yaghuddu min absarihim, yaitu agar menahan, menundukkan sebagian dari pandangan arah mata yang dijatuhkannya. Tidak seluruh pandangannya ya, tapi sebagian. Karena kadang orang jalan ya butuh dia mengkonsentrasikan pandangannya. Orang waktu melihat seorang saksi ya juga
perlu melihat siapa saksinya. Jadi tidak semua pandangan mata harus ditundukkan, harus ditahan. Tapi ada memang dalam hal-hal tertentu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk yaghuddu min absarihim, yaitu untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Terus kemudian untuk apa sih itu? Untuk Allah sampaikan azka. Itu adalah merupakan satu dzalika azka lahum. Menundukkan pandangan itu bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan cara yang Allah berikan agar kita lebih bersih, lebih suci hati, kehidupan dan juga masyarakat kita. Bagaimana yang dimaksud dengan menundukkan atau menahan pandangan mata? Banyak keterangan tentang hal itu. Misalnya kalau kita ambil dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu, beliau menerangkan tentang maksud ayat ini, di antaranya adalah an yaghuddu absarahum amma harrama alaihim. Yaitu seorang mukmin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangannya, menahan pandangan arah matanya. Dari apa? Dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk mereka. Kecuali untuk hal-hal yang dihalalkan, silahkan. Baik. Dari hal apa kita diharuskan untuk menahan pandangan itu yang dimaksud? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah kita dilarang untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa yaitu aurat. Baik auratnya laki-laki atau auratnya perempuan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya beliau bersabda, apa? Beliau sampaikan, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul. Bahkan sampai enggak boleh seorang laki-laki untuk melihat auratnya laki-laki saja sudah nggak boleh. Padahal yang lihat laki-laki, yang dilihat laki-laki. Auratnya nggak boleh dilihat. Nah, terus kemudian walal mar'atu ila auratil mar'ati. Juga seorang perempuan nggak boleh ngelihat auratnya perempuan. Itu baru sejenis, apalagi yang yang lain. Jadi melihat aurat. Yang kedua, diharamkan ya untuk menjatuhkan pandangan itu kepada perhiasan-perhiasan yang sifatnya lahir atau batin yang dimiliki oleh yaitu perempuan-perempuan, wanita-wanita yang ajnabiyah, wanita-wanita itu bukan muhrimnya. Ini barangkali seperti itu gambar ya, umumnya. makna sesungguhnya mengenai jagalah pandangan. Lalu bagaimana Ustadz menjaga pandangan? Nanti Ustadz ya jawab karena kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini, Anda dapat menelpon kami, menghubungi kami di nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Anda dapat mention ke Twitter kami di @cekolbuin_tv. Serta bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kita bertemakan jagalah pandanganmu. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif kami di nomor 0857-8175-2616. Karena nanti di akhir segmen kami akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah. Baik, kita langsung saja nih ya kepada tema nih ya. Dan Umi-Umi juga nih diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, tadi Ustadz, bagaimana sih cara menjaga pandangan agar tidak mengandung unsur zina? Baik, memang ada sebuah keterangan dari Rasulullah SAW bahwa al-ainan, tasnian, mata bisa melakukan zina dan juga anggota tubuh yang lain. Nah, sekarang bagaimana agar pandangan mata kita itu tidak ada masuk dalamnya ada unsur zina. Baginda Rasul Muhammad SAW pernah menasihatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Beliau disampaikan begini, ya Ali, la tutbi' an-nadrata. Jangan kau ikuti pandangan kamu yang sudah terjatuh waktu ngelihat lawan jenis. Jangan kau ikuti dengan pandangan berikutnya. Artinya begitu natap tak, jangan, oh iya enak juga ya. Diulangi lagi pandangannya, bahkan terus dipendelengin, ya dipelototin sampai ya tajam misalnya gitu. Jangan seperti itu. Kenapa? Fa inna laka al-ula. Karena pandangan yang ditoleransi atau ditolerir. Pandangan itu yang pertama. Walaysat al-akhirah, bukan pandangan yang kedua. Yang kedua atau berikutnya. Jadi kalau orang mandang biasa, tak, udah. Tapi begitu diikutin lagi, iya, nggak boleh. Nah, itu di antara cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk menjaga pandangan agar tetap bersih dan tidak tercampuri dengan unsur zina tadi ya. Unsur yang kotor. Iya, baik. Kita akan memberikan kesempatan dulu ya kepada Umi-Umi Majelis Taklim yang sudah hadir nih pemirsa untuk bertanya langsung bersama Ustadz nih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan Umi. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak, di luar tema itu sholat itu kan prakteknya nggak benar. Udah gitu pas saya ngelihat itu. Tapi kalau saya bilangin kan dia sakit hati, nggak mau lah saya bilangin gitu. Itu berdosakah saya sama Allah gitu? Oke. Yang sakit hati siapa? Yang merekanya nggak mau saya ngebilangin. Yang dibilangin, yang sakit hati ibu atau dia? Saya bilangin, Mbak, kamu jangan gini gitu. Dia nggak terima. Nah, padahal tetap itu salah gitu. Jadinya sekarang ada ulang lagi, jadinya saya nggak mau lagi gitu. Pertanyaannya, apakah saya berdosa gitu kalau saya nggak mau nasihatin yang kedua? Baik. Udah gitu aja ya, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati karena nasihatin orang yang dinasihatin nggak nerima. Di mana sakitnya di mana tuh hatinya? Di sini. Baik. Berdosakah kalau kemudian kita nggak nerusin atau udah stop deh, kita nggak akan kasih tahu lagi dah, itu justru nggak boleh. Baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, apa marra minkum mungkaran, barang siapa di antara kita yang melihat sesuatu hal yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, rubah. Dengan apa? Ya mungkin dengan tangannya, melalui kekuasaannya. Kalau enggak mungkin dengan nasihat, dengan lisannya. Kalau enggak juga nggak mampu, maka dengan fabiqalbihi, keingkaran bahwa itu nggak benar. Tapi orang merubah sesuatu kemungkaran hanya dengan hatinya, itu menunjukkan bahwa selemah-lemah iman ini. Jadi cara yang benar harus tetap tapi dengan cara yang baik. Al-mau'izah al-hasanah. Jadi tetap diberikan nasihat ya, tetap tapi arahkan. Dengan kasih tahu. Iya, dengan cara yang baik dan lembut tentunya ya Ibu ya, seperti itu solusinya. Terima kasih Bu untuk bertanya. Kita kembali kepada tema nih Ustadz. Bagaimana cara menjaga pandangan terhadap lawan jenis? Kadang nih Ustadz ya, kita nih anak muda nih ya, sebagai perwakilan anak muda. Kalau misalkan kita lagi nongkrong misalnya di pinggir jalan, pasti kan ada yang
cewek gitu. Lah itu gimana nih Ustaz? Kita kan Sweet gitu itu ya. siapa ya? Takutnya saudara kita atau apa, kita kan ngelirik tuh Ustaz. Terus di cewek kedua kali tuh itu gimana tuh Ustaz? Iya. Kan tadi katanya kalau kedua kali pandangan itu udah dosa tuh ya. Iya. Atau gimana kalau orang itu mandang tapi sekali tapi mandangnya lama. Nah itu, sekali tapi pandangnya lama, aduh. Iya. Seperti apa tuh Ustaz? Itulah kita ingat ada satu syair ya. Apa? Dia bilang, sudah biasa bagi seorang lelaki lihat wanita itu sudah jadi hobi misalnya gitu. Nah ini bagaimana kalau kita seperti itu? Satu ketika Jarir bin Abdullah itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini, yaitu pandangan yang mungkin tatkala kita duduk apa di jalan atau di warung atau di apa, kemudian jatuh pandangan kita pada sesuatu yang bukan muhrimnya, wanita entah cantik, entah menarik, entah apalah ya, yang bisa memberikan getaran-getaran Cinta. bisa memberikan getar-getar syahwat. Iya, itulah. Iya. Itu bagaimana? Maka beliau sampaikan apa? Satu pandangan yang tiba-tiba itu namanya disebut dengan an-nadhrah al-fujaiyah. Yaitu pandangan yang tiba-tiba. Nah, maka fa'amurani an asrifa basari. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, suruh saya untuk memalingkan asrifa basari, pandangan saya. Nggak boleh diterusin. Jadi nggak boleh kayak tadi begitu ngelihat, oh menarik juga nih. Ya udah daripada nanti kita jatuh pada yang kedua, setelah diselesaiin, udah kita mandang lama, nggak boleh. Ternyata beliau perintahkan apa? An asrifa basari. Aku diperintahkan untuk memalingkan pandanganku. Baik. Itu diantara cara apa? Cara memalingkan wajah. Karena kalau enggak, makin lama makin lama makin dalam. Baik. Nah, Ustaz, kita akan lanjutkan kembali karena sudah ada pemirsa nih yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif kita. Angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Cibinong. Iya, silahkan Ibu pertanyaannya langsung saja. Iya, ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hamba Allah dari Cibinong. Mau nanya nih, kan kalau kita imam tuh ada Imam Syafi'i, ada Imam Ambali, ada Imam Hanafi. Nah, kita kalau wudhu Imam Syafi'i kan beda-beda ya. Apakah nanti di akhirat nanti, umpamanya kita wudhu Imam Syafi'i, terus sholat nggak pakai kunut? Satu pertanyaan. Yang keduanya, di Mekah kan nggak ada kunut. Setelah dari Mekah kembali ke Indonesia nggak pakai kunut. Itu hukumnya apa Ustadz? Saya bilangin, jawabnya katanya dulu juga nggak ada kunut, itu zaman peperangan. Tapi kata saya kalau memang Imam Syafi'i pakai kunut, tapi dia nggak mau pakai kunut gitu. Itu hukumnya apa? Saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hamba Allah di Cibinong. Silahkan Ustaz diberikan solusinya. Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Jadi imam-imam yang disebut tadi dari mulai Imam Hanafi, Al-Imam Malik, kemudian ada Al-Imam Syafi'i, ada Al-Imam Hambali rahimahumullahu taala anhu, dan juga para imam-imam mujtahid yang lain. Itu sesungguhnya beliau bukan mempromosikan diri, ya ikutin saya, bukan itu. Tetapi beliau sebetulnya merupakan seorang mujtahid yang punya peran memerankan dirinya itu bagaimana supaya orang di belakang hari nanti mudah untuk mempelajari agama ini. Karena tidak semua orang bisa belajar langsung dari Al-Quran, istinbatul ahkam, mengambil kesimpulan hukum-hukum yang langsung, enggak semua orang tahu. Juga begitu juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka itulah peran-peran di antara para a'immah itu. Tetapi yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, beliau menyampaikan, yaitu idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Dimanapun asal ada hadis yang sahih, itu adalah madhabku.
Maka yang penting bagi tiap-tiap imam itu sebetulnya bukan pendapat beliau, tapi di mana-mana ada landasan Al-Quran yang benar dan juga hadis yang sahih, maka itu adalah mazhabnya para imam itu. Terus kemudian bagaimana dengan wudu yang yang katakanlah seperti seolah berbeda, atau juga subuh yang ada kunutnya, yang pakai kunut dan yang pakai enggak, itu sebetulnya adalah para imam itu mengambil satu kesimpulan hukum tatkala melihat ada dalil Al-Quran, juga ada dalil, ada hadis, kemudian ada yang menyampaikan misalnya wajibnya wudhu itu rukun-rukunnya kalau yang disebutkan oleh si A ini begini nih. Tapi yang satu, kalau menurut istihad saya itu begini nih. Jadi itu pun sekali lagi masing-masing sumbernya tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang kunut subuh itu juga demikian. Ada yang memahami bahwa kunut itu hanya terjadi pada waktu Rasulullah SAW dalam keadaan ada krisis ya dalam kehidupan beliau bersama para sahabat. Tapi juga ada pendapat lain. Misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyampaikan apa? Beliau memakai hadis yang begini. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha hatta faraqad dunya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkunut pada saat salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Ya, meninggal dunia atau wafat. Nah, semua ini adalah sekali lagi bersumber pada hadis-hadis yang menurut para imam itu dianggapnya sahih. Satu. Yang kedua tentang di Arab itu. Ya, bagaimana kalau di sana mungkin nggak kunut, kemudian sampai di Indonesia kemudian yang biasa kunut nggak kunut. Jadi orang itu tatkala melakukan suatu ibadah itu yang benar bukan ikut-ikutan. Karena saya ngeliat begini, maka saya nanti akan begini, bukan begitu. Tapi saya melakukan ini adalah karena saya tahu ilmunya sesuai dengan ayatnya adalah begini, hadisnya adalah begini. Begitulah, Bu. Terima kasih. Dasar ilmu tentunya ya pemirsa di rumah. Semoga sudah terjawab ya hamba Allah tadi di Cibinong. Sudah terjawab ya Ustaz. Kembali lagi kepada tema nih Ustaz mengenai jagalah pandangan. Bagaimana Ustaz melawan pandangan ini dengan syahwat-syahwat yang ada. Ketika kita tidak ingin melihat sesuatu yang zina atau apapun, tapi ketika itu ada di depan mata kita. Itulah yang menjaga pandangannya. Sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya juga nih. Mohon maaf kita terpotong terlebih dahulu ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya. Dengan siapa di mana Bapak? Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Sanusi Kapale di Pamulang. Iya, silakan langsung saja pertanyaannya Bapak. Iya, pertanyaan yang menyambung tadi mengenai doa-doa kunut yang sering kita gunakan dalam salat dan ibadah. Ini kan sejak ya kalau melakukan sebuah kilas balik sebetulnya ini masalah-masalah yang kayak begini kan tak perlu lagi untuk dipertajam ya kan, masalah kunut dan seterusnya itu sejak zaman Orde Baru juga sudah ada, terutama kaitannya dengan imam-imam kita itu. Tapi yang paling pokok Pak Ustadz adalah bagaimana mendahulukan akhlak yang mulia, etika yang mulia. Rasulullah itu kan hadir ke kita itu adalah innama liyutammima makarimal akhlak. Itu yang pokok sebetulnya. Kedua, wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya bagus, negaranya akan aman, Ustaz. Yeah. Dan segera akan makmur. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Bapak ini memberikan petikan-petikan hangat ya Ustaz ya. Tadi beliau ingin menegaskan bahwa jadi tatkala seorang itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah praktik ibadah, asal masing-masing berlandaskan pada Al-Quran dan juga pada hadis, itu pakailah adab-adab atau tata krama dalam berikhtilaf, dalam berbeda
pendapat. Jangan sampai saling gasak, gesek, dan gosok. Nah, namun ada pertanyaan juga nih Ustaz tadi ya, Ya. dari Bapak tadi, bagaimana cara mendahulukan etika yang baik? Karena tadi bahwa Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, mukaramal akhlak gitu ya. Ya. Bagaimana untuk kita nih seorang muslim dan muslimah mendahulukan etika yang baik? Iya. Yang paling pokok di antaranya yang mesti sama-sama kita sadari, betapapun kita ada ikhtilaf dalam masalah-masalah ubudiyah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah ikat dengan suatu ikatan yang tidak akan terlepas manakala kita menjadi seorang muslim, mukmin. Apa itu? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Wala tafarraqu. Baik. Oke, dan beliau juga menyatakan tadi yang kedua adalah wanita yang baik itu akan baik juga nanti negaranya. Katanya gitu Ustaz ya. Iya. Iya. Jadi Iya. seperti apa itu? Ya, karena apa? Karena al-ummu madrasah. Seorang ibu itu adalah betul. madrasah. Seorang ibu itu adalah tempaan bagi sebuah generasi. Kalau ibu-ibunya bagus, maka generasi nanti akan bagus. Tapi sebaliknya, akan terjadi sebaliknya pula. Dan terjadinya itu ketika sudah ada tanda-tanda kiamat juga itu berarti ya Ustaz ya? Iya. Masya Allah, kita harus renungkan kembali. Nah pemirsa, kita harus break terlebih dahulu. Mohon maaf ya Ustaz ya, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan tema kita pada hari ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustaz, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Serta Anda dapat mention ke Twitter kami di @cekolbuin_TV. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita pada hari ini ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Serta Anda dapat mention ke Twitter kami di @cekolbuin_TV. Tema kita pada hari ini yaitu jagalah pandanganmu. Tadi Ustadz sudah memaparkan bagaimana cara kita menjaga pandangan. Namun Ustadz, bagaimana nih cara kita menjaga pandangan ketika kita tidak ingin melihat sesuatu apapun yang buruk di mata kita, namun itu terlintas ada gitu di depan kita, itu bagaimana Ustadz? Ada saja gitu ya setiap hari yang kita lihat. Memang baik laki-laki atau perempuan sekarang kan ya di dunia yang serba sibuk dan mobilitas kita yang sangat tinggi, kadang kita nemuin sesuatu yang menarik untuk dipandang itu kadang ada di angkot, kadang ada di mall, dimanapun ya Ustadz ya. Dimanapun berada. Itu gimana tuh? Ya, misalnya. Sekali lagi, bukankah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berhasil untuk menahan pandangan itu, maka Allah sampaikan dzalika azka lakum. Kalau kalian mampu untuk menundukkan pandangan itu nanti yang Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan kepada kita. Allah akan anugerahkan di hati kita azka lakum. Dia merupakan satu hal yang sangat suci untuk hati kamu, bersih untuk hati kamu, bersih untuk masyarakat kamu. Itulah motivasi yang mesti kita timbulkan. Itu berarti yang sesuai dengan ayat tadi yang sudah saya bacakan tadi ya, dzalika azka lakum. Dan ada pepatah yang bilang juga kalau cinta itu kadang hadir ketika pandangan pertama tadi nih Ustaz nih. Bagaimana tuh Ustaz kalau misalnya ada orang yang bilang, aduh karena aku cinta dari pertama kali memandangmu gitu. Karena kan tadi Ustaz bilang kalau misalkan pandangan kedua itu kan zina, tapi pandangan pertama itu mungkin apakah rezeki atau apa tuh Ustaz? Iya. Ada juga ya, kalau kita ingat apa yang pernah diungkapkan oleh seorang misalnya penyair yang sempat bersenandung dengan namanya pandangan pertama awal aku. Ya, itulah di antara satu ungkapan yang tulus
tentang kehidupan. Apa? Kan ada yang bilang, bahkan pepatah yang sering kita dengar, pandangan cinta itu dari mata turun ke hati. Turun ke hati. Para pemuda nih pasti nih biasanya. Para pemuda, para pemudi, para tetua, tertui sama aja. Sama aja semuanya ya. Dengan perasaan yang sama. Iya, iya. Jadi masalah seperti itu adalah masalah yang manusiawi sifatnya. Betul. Tetapi Islam kemudian bagaimana mengatur ini semua. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah peringatan untuk kita semua bahwa apa? Bahwa an-nadhratu, pandangan mata itu adalah sahmun min sihami iblis masmumah. Bahwa pandangan mata itu adalah satu panah di antara panah-panah iblis yang berbisa. Maka bila kita perturutkan dan kita tidak atur secara baik, ini pandangan mata, maka kita akan mabuk dengan biusnya panah iblis tadi ya. Iblis tadi. Setan gitu ya. Baik, nah kita berikan kesempatan lagi untuk Umi bertanya, yang masih ingin bertanya. Silakan. Siapa Umi? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, suami saya kan nggak menjalankan sholat. Iya. Saya bilang, ya kamu kapan mau sholat? Nanti kata dia. Terus sekali saya tegur sampai 2 kali, ketiga kalinya udah saya diam aja, biarin terserah dia kapan mau jalanin sholatnya. Terserah suami maksudnya? Iya. Iya, karena udah Tapi beberapa saya udah kali. ngingetin sekali 2 kali, ketiga kalinya saya udah malas ngomong. Itu bagaimana Pak Ustadz? Padahal kan dia kepala keluarga. Seharusnya kan dia yang bimbing saya. Terima kasih itu aja Bu ya. Baik, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang wabarakatuh. curhat nih Ustaz. Bagaimana Iya. solusinya? Suami ataupun istri itu adalah belahan jiwa. Aduh, Hidup bersama dia, makan bersama dia, neduh bersama dia. dia. Nah maka baik jeleknya, kalau laki-laki itu bagi seorang istri, dia adalah suaminya. Betul. Ya, baik jeleknya adalah suaminya. Dulu ya kan juga milih dia itu kan tanpa ada paksaan. Ya, maka kalaupun sekarang ada sesuatu yang katakanlah pahit-pahit dalam kehidupan, seorang istri tetap punya peran apa itu untuk memberikan bagaimana ingatkan, sampaikan hal yang baik agar suaminya juga sadar, diajak ke hal yang terus nggak boleh putus asa. Kenapa? Karena seorang istri makan tiap hari, hidup juga tiap hari dengan dia, maka terus juga nasihat sampaikan tiap hari. Karena dia adalah suami kita. Baik. Ya, seperti itu Umi, sudah cukup ya. Nah, sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya nih Ustaz. Baik. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Ibu Meti di Cibubur. Ibu Meti di Cibubur, langsung saja pertanyaannya. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Gini Pak Ustadz, saya dulu kan pernah telepon juga. Iya. Saya kan lagi pengen belajar lebih dalam lagi. Terus Ustadz bilang kan yang dipelajari yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Terus saya kan cari-cari buku As-Sunnah itu Ustadz. Cuman kalau nggak ada yang judulnya As-Sunnah, saya jadi bingung gitu. Akhirnya saya nemu buku, ada 5 jilid judulnya Fikih Sunnah. Sebenarnya itu As-Sunnah itu apa terdiri macam-macam, ada yang akidah, ada yang fikih atau gimana, tolong dijelaskan. Itu yang pertama. Iya. Gitu. Terus yang kedua, setelah saya baca-baca buku pertama itu, kan ada beberapa yang menurut sunnah Rasul, misalnya niat sholat tidak harus dilafalkan. Ya, saya paham. Terus kemudian kalau saya belajar lagi dari sumber lain, ada yang bilang kalau dilafalkan bid'ah, seperti itu. Kemudian kan saya jadi kadang bingung gitu ya Pak Ustadz ya. Saya gini, sementara ini pendapat saya itu kan
yang saya pelajari dari sumber lain juga, bid'ah itu kan ada yang baik, ada yang tidak, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya tidak maksiat dan lain-lain gitu, tidak masalah kan gitu kan. Betul. Dan menurut saya itu mungkin kalaupun dilafalkan, toh niat kita kan memang sudah dalam hati. Kalaupun dilafalkan, kan kalimat lafalannya juga baik gitu loh. Maksud saya kan tidak berdosa gitu loh, maknanya itu. Baik, sudah tertangkap. Tapi kadang-kadang kalau ada yang nulis bid'ah itu sesat dan macam-macam gitu, saya jadi kadang-kadang agak bingung gitu Ustaz. Sementara ini yang saya pikirkan adalah asal tidak bertentangan dengan agama, istilahnya bilang bismillah aja kan udah dapat pahala Pak Ustaz. Gitu loh maksud saya. Bisa tangkap. Sementara seperti itu dalam keyakinan saya bahwa asal itu baik, tidak masalah. Iya. Gitu. Yang kedua, satu lagi ya Pak Ustadz ya. Kalian. Kalau misalnya Idul Fitri itu kan kita silaturahmi sama orang tua, saudara gitu, agar dosa kita saling dimaafkan. Itu sebenarnya kalau kita sudah saling maafkan itu memang kalau sama-sama sudah memaafkan itu di akhirat memang sudah tidak dihitung kita punya dosa sama dia. Benar-benar nggak ada gitu atau gimana Pak Ustadz? Baik, ya sudah tertangkap Ibu. Sama-sama. Iya, banyak sekali. Terima kasih. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya penonton setia Curan Kolbu jadinya ketika sudah dapet nih ya langsung semuanya tuh diungkapkan. Ya, ada 3 pertanyaan nih Ustadz dari Ibu Meti. Terima kasih. Secara pendek-pendek akan kita sampaikan begini Ibu. Terima kasih ya atas perhatian dan juga untuk pemirsa yang lain. 1, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud adalah kita belajar itu dari yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalam Allah yaitu Al-Quran Karim. Yang dimaksud dengan As-Sunnah adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang lebih pokok dari itu adalah belajar itu buku, mungkin televisi atau mungkin juga internet atau mungkin juga yang lain-lain media-media yang lain itu sifatnya adalah penunjang. Tapi utamanya orang belajar itu harus ada gurunya. Kenapa? Karena kalau orang belajar hanya mencukupkan diri dengan otodidak, itu man kana syekhuhu kutubuhu, barang siapa syekhnya adalah kitabnya, maka itu nanti syekhnya adalah setan. Kenapa? Begitu. Karena belum tentu buku yang kebetulan kita dapat, yang kita temuin itu belum tentu buku, karena buku jumlahnya banyak sekali. Ada yang ditulis benar, ada yang lain mungkin ada yang nggak benar. Kalau hanya dari buku kita nggak tahu. Tapi untuk fiqh sunnah khususnya di Al-Imam Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala anhu, itu insya Allah juga di antara referensi yang mu'tamad insya Allah, karena berdasarkan Al-Quran dan ayat-ayat, walaupun juga ada tahqiq dari antara beberapa penulis tentang itu. Yang kedua, masalah apa tadi yang kedua? Tentang baca buku pertama tentang niat itu Ustaz. Iya, tentang masalah definisi bid'ah atau apa. Itu makanya kalau orang itu kemudian belajarnya disamping dengan buku dan juga sarana yang lain, disempurnakan lagi, utamanya harus ada ustadznya, harus ada pembimbingnya, ustadz atau ustadzah, maka akan mudah untuk komunikasinya. Dan juga kalau ada apa-apa nanti nggak dipikir sendiri. Karena banyak orang yang belajar akidah, belajar mungkin juga syariat ya, muamalat, karena dia hanya baca-baca saja yang mungkin juga belum bisa milah-milah mana kitab yang usul, yang pokok, mana yang sekunderi sifatnya. Itu nanti justru membuat orang bingung. Itu banyak sekali. Terus ini barangkali di antara hal-hal yang mungkin mudah-mudahan tetap bisa mendorong ibu, motivasi ibu untuk lebih dalam lagi mempelajari Al-Quran Karim atau membaca Islam insya Allah. Terima kasih. Yang ketiga nih Ustadz, apabila kita Idul Fitri terus kita minta maaf ke orang lain nih, apakah benar dosa kita dan kalau kita memaafkan itu benar-benar sudah terhapus gitu? Baik. Sebetulnya untuk minta maaf itu bukan hanya Idul Fitri, tetapi juga di tempat-tempat yang lain, manakala seorang itu bersalah, langsung kita harus minta maaf. Karena umur kita belum tentu sampai pada Idul Fitri. Yang kedua, diingatkan oleh Rasulullah SAW, kalau seorang itu sudah berjabat tangan, maka tasaqatat dzunubuhu aw kama qala sallallahu, maka dosa-dosanya akan berjatuhan. Baik.
Seperti itu, cukup singkat namun sudah jelas ya. Insya Allah Bu Meti tadi di Cibubur, semoga puas dengan apa yang Ustadz sudah sampaikan. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita harus break terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah mengirimkan SMS pertanyaan, nanti saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini. Itu segmen akhir di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup. Dan saya akan membacakan SMS pemirsa yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Kita akan bacakan SMS pertama ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karno di Ciderum, Bogor. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Kalau misalkan saya melet cewek untuk dijadikan istri itu boleh nggak? Dan saya pengen tahu hukumnya apa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya. Ngeri sekali ini bahasanya. Jadi dari pertanyaannya saja sudah melet. Melet itu udah main hukum. Berarti yang dipakai medianya adalah media yang tidak syar'i. Iya. Kalau begitu cara yang tidak syar'i tentu tidak diperbolehkan dalam Islam. Betul. Kenapa? Ya itu termasuk diharamkan, maka jauhilah. Kalau perlu minta doa boleh kepada orang-orang yang baik, yang ahli ibadah, nggak apa-apa. Tapi jangan yang tidak syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu. Ada kedua nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina di Bogor. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, tapi di luar tema. Ada teman saya yang dia itu suka sholat, tapi ketika sholat Isya dia tidak mau. Gimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Dia suka sholat. Tapi kalau untuk sholat Isya dia tidak mau. Iya, itu namanya syaitan itu ya. Iya, dia meninggalkan sholat. Yang benar nggak begitu, karena yang diwajibkan oleh agama kita 5 waktu. Maka kalau kurang satu ya berarti belum genap 5 waktu. Kenapa? Karena bukankah ketika kita disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama, maka barang siapa yang tidak menegakkan dengan baik 5 waktunya, ya tentu faqad hadamaddin. Berarti kalau orang nggak mau menegakkan salatnya, ya berarti dia telah merobohkan, menghancurkan agamanya. Dan emang harus tahu nih ya, kalau misalkan salat itu emang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi isya itu termasuk ya. Kalau dibilang suka sholat berarti isya juga termasuk. Walaupun tadi dibilang isyanya tidak mau, berarti dia tidak belum sempurna. Ya. Sempurnakan. Ya, masih ada waktu insyaallah. Diketuk hatinya bertobat. Bertobat tentunya ya. Diketuk hatinya untuk terus menjalankan sholat 5 waktu. Kita kembali kepada SMS lagi nih Ustaz yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil, 21 tahun, alamat Rangkas Belitung. Mau tanya nih Pak Ustadz. Waduh, ini ada tahunnya nih umurnya juga. Pak Ustadz saya di luar tema nih nanyanya. Harus bagaimana caranya dalam menghadapi orang yang suka mengguna-guna. Dalam arti mengguna-gunai orang lain. Mohon solusinya nih Ustadz. Wassalamualaikum. Bagaimana menghadapi orang yang suka mengguna-guna? Maka caranya diantaranya adalah sholatlah dengan baik, rajin berzikir dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, dan juga doa-doa. Banyak sekali Al-Quran ataupun juga dari as-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menangkal hal itu, dan banyak sekali. Di antaranya adalah misalnya kalau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas, itu di antaranya. Dan juga masih banyak lagi surat An-Nas, Al-Falaq juga untuk itu juga bisa. Baik, seperti itu solusinya. Semoga Bapak tadi yang sudah bertanya puas dengan apa yang sudah Ustadz jawab, dan banyak sekali SMS yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bagi pemirsa yang tidak bisa dibacakan satu persatu karena pada hari ini kita sudah berada di akhir segmen dan Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan nih Ustadz dan doa. Silahkan Ustadz, langsung saja. Baik, terima kasih. Jadi hal yang bisa kita simpulkan, menjaga
pandangan merupakan bagian penting dalam hidup seseorang, dan itu berpengaruh terhadap kesucian dan kebersihan hati kita, juga berpengaruh terhadap bagaimana sebuah ketenangan jiwa kita, juga berpengaruh terhadap bagaimana bersihnya lingkungan masyarakat kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena semua itu bermula dari pandangan mata. Terus kemudian di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah yang akan diberikan kepada orang-orang yang mampu menahan pandangan matanya, Allah berikan itu azka lakum, lebih bersih, lebih suci, dan lebih meneduhkan, lebih menenteramkan, lebih membuat orang akan bahagia. Mudah-mudahan kita semua dari hal yang kecil menjaga pandangan mata bisa kita lakukan dengan baik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la musibatana fi dinina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi-Umi Majelis Taklim dari Al Musyawarah Kelapa Gading Jakarta Utara yang sudah menghiasi studio ini. Pada kesempatan kali ini bagi Anda pemirsa yang ingin Majelis Taklimnya hadir, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911 kepada Syam Firdaus. Dan pemirsa di rumah tetap saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Semoga acara kami dapat menginspirasi Anda untuk lebih menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan tentunya pada kesempatan kali ini pelajaran yang dapat kita petik yaitu jagalah pandanganmu. Dan bagi pemirsa di rumah semoga mendapatkan pelajaran pada hari ini. Saya Mutia Rifa, Ustadz Imam Muslih Ramlan Lensi Besakri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.